Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali lab activity dari rangkaian pelatihan Cyber Security Essential lab activity paket tracer. Sekarang 6.2.3.8 dengan judul router and switch redundancy. Redundancy. Kita mulai, kita udah buka, kita isikan. Selanjutnya kita buka, kemudian activity-nya apa, kita dock. Oke, di sini di paket tracer router and switch redundancy ini kita lihat ada device di sini, ada device external server, kemudian ada R1 itu adalah router, dia terdapat di Metropolis Bank, kemudian R2 IP-nya 10.44.1.3, site-nya di Metropolis Bank, kemudian pil komputer menggunakan IP-nya 10.4.1.12, gateway-nya 1.1, kemudian Metropolis Haki, tim komputer di site-nya di Metropolis, kemudian time komputer di 10.44.2.11. Nah, di part 1 ya, aktivitasnya ini kita akan mengamati ya kegagalan jaringan dengan redundansi pada router, ya. Kemudian di part 2 kita akan mengamati kegagalan jaringan redundansi pada switch ya. Jadi ada redundansi router, ada redundansi switch. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan mengamati ya, observe network failover with redundant router. Jadi kita akan mengamati kegagalan jaringan pada router. Step yang pertama kita akan buka command prompt pada client pil komputer. Oke. Di Metropolis Bank. Kita buka pil komputer. Kalau kita amati di sini ada ada switch R1, R2, ada router R1, R2, kemudian ada switch haki S1, kemudian ada haki S2. Ya. Kita buka pil, kemudian desktop command prompt. Oke, setelah buka command prompt, kita akan ping server ya, external web server. Ini adanya di internet pada IP 209.165.201.10. Kita ping di sini, ping 209.165.201.10. Apa yang akan terjadi dari ping ini? Request timeout, nyambung. Oke, berarti sudah tersambung ya. Mungkin karena ada jeda waktu jadi timeout terlebih dahulu. Oke, ada timeout. Kita coba sekali lagi untuk pastikan bahwa kita tersambung ke server atau belum. Oke, kali ini sudah benar-benar tersambung. Selanjutnya kita ping sudah. Nah, kita trace ya. Kita akan men-trace berapa router yang dilewati untuk mengakses dari server ini ya, alamat IP server ini 209.165.201.10. Kita tracer pilihannya tracer 209.165.201.10. kita trace, kita dapat trace. Kita trace, sudah di trace ini ada ya, kita dapat. Kemudian each IP address so in the output of the tracer command is network device
that network traffic is crossing. Jadi IP address ini ketika di tracer ini akan menunjukkan device yang dilewati ya, untuk menuju ke server ya, melewatinya berarti dia melewati ini, device ini, kemudian device ini, kemudian ini, dan sampailah ke server ya. Mungkin ada 3 device, ini servernya, kemudian mungkin ini adalah ada di routernya, ini router juga, mungkin ini router juga. Kemudian di sini what are the IP address of device the traffic from the laptop. Kita bahasa Indonesia kan saja ya, kita translate. Mohon maaf karena bahasa Inggris saja masih belepotan ya. Kita translate saja di Google lah. Oke, kita terjemahkan alamat IP apa yang dilewati ya pada lalu lintas laptop PIL untuk mencapai server web eksternal ini. Nah, alamat IP-nya ini, alamat IP-nya apa saja sih sebenarnya yang dilewatinya? Kalau kita lihat, bukan yang ini. Kalau kita lihat ini IP-nya, kita lihat ini IP yang pertama dulu. IP yang pertama 10.4.4.1.2 berarti itu melewati gateway-nya router. Nah, ini melewati router 1. Kemudian 45.2.2 itu berarti melewati router yang lain. Ya, kalau di perangkat di sini tidak ada network 45. Kemudian 209 itu adalah networknya dari router server. Nah, router server di sini mungkin seperti itu. Jadi ini yang dilewatinya. Yang pasti ketika di tracer dari PIL ini dia melewati router R1 ya, melewati router R1 ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian the first address ya, IP address yang pertama itu adalah default gateway untuk menuju ke network luar, ke jaringan luar, untuk menuju jaringan luar ya. Kemudian kita akan bandingkan tracer ya, pengalamatan tracer yang ada di tabel lab dengan router ya yang tadi ya. Gateway mana ya, ini sudah gateway-nya melewati router 1 10.4.1.2. Oke, selanjutnya kita akan step 3 ini kita akan melihat network yang gagal failover ini ya. Kita masuk ke switch HQ1, masuk ke switch HQ1 berarti yang ini ya. Kemudian kita disuruh ke CLI, command line interface. Kemudian kita masuk ke konfigurasinya, enable. Kemudian configure terminal. Selanjutnya interface. Ini kita disuruh interface gigabit Ethernet ya, port 2 itu disuruhnya di shutdown. Interface gigabit port 2 ini kemudian kita disuruh men-shutdown-nya. Shutdown. Oke, shutdown. Apa yang terjadi pada yang ada di sini? Nah, jadi di sini interface ini, switch ini untuk menuju ke router 1 itu di shutdown. Jadi tidak ada ya, tidak ada. Jadi ini tidak ada koneksi antara switch 1 HQS1 menuju router 1, itu tidak ada koneksi. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh tracer lagi ya, trace lagi ke server dan dilihat apa yang akan terjadinya. Masih di PIL di sini ya. Oke, kita tracer lagi, kita amati lagi apa yang terjadi. Nah, yang terjadi di sini
adalah IP address-nya masih sama yang dilewatinya, cuma berbeda IP-nya ya. Ini 10.44.1.3, kemudian 10.45.1.2, baru ke server, ke bawahnya sama. Yang berbeda di sini itu adalah di IP yang pertama dan IP yang kedua ya. IP yang pertama dan IP yang kedua. Nah, itu yang berbedanya. Kenapa berbeda? Ternyata kalau lihat dari topologi, ketika ping ke webnya ke server yang 209 atau traced ke 209.165.201.10, dia tidak melewati ke sini lagi ya, dari pil ke switch 1 ke R1 baru ke router ya. Jadi dia melewati dari switch 1 ke switch 2 secara crossing ya. Switch 1 ke switch 2 secara crossing baru ke router 2. Nah, sekarang melewatinya router 2 dan baru ke haki router di sini ya. Baru ke haki router di sini. Maka di sini tadi mana ya? Oke. Pada command from di ifconfig ya, ifconfig gateway itu adalah 10.44.1.1, kemudian berubah gateway-nya menjadi 10.44.1.2 ya. Ini akan berubah di sininya. Sorry, tadi belum inconfig ya. Gateway-nya berubah dari 1.2, berubah gateway-nya menjadi 1.3. Artinya ada perubahan router. Ada perubahan router yang dilewatinya. Tadinya melewati router 1 dan sekarang dia akan melewati router 2 karena link antara switch 1 dan router 1 itu tidak jalan. Jadi dia akan mencari alternatif lain yang bisa melewati untuk sampai ke web server ini ya, melewatinya karena jalurnya ini. Nah, ini karena jalurnya itu ya, gateway-nya ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi akan melewati ini. Jadi 2 router sebagai backup untuk yang dilewatinya ya. Jadi dia di routernya dikonfirmasi, dikonfigurasi lagi supaya kalau pil melewati haki 1 itu terganggu linknya, dia akan mencari otomatis ke router yang lain yang bisa melewatinya lagi. Dia karena ini terganggu, dia akan otomatis mencari lagi, dan ini adalah router kedua ya, router kedua baru ke sini. Oke. Selanjutnya, maka ini ada redundancy switch ya. Redundancy dari router. Ya, makanya di sini ada 2 router. Oke, selanjutnya kita akan mengamati kegagalan jaringan dengan menggunakan redundansinya switch. Kalau tadi redundansinya router, ya, kalau sekarang redundansinya switch. Nah, yang kita jalankan di sini itu adalah di site-nya Godam Healthcare Branch. Jadi kita kembali ke sini, topologi ke Godamnya di sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kalau di sini routernya cuma 1, tetapi switch-nya ada beberapa, ada 3, S1, S2, S3, S1, S2, S3. Ini redundansinya. Ya, redundansi. Jadi ada beberapa switch ya, redundans. Kita akan jalankan dari PC-nya tim, ya, PC-nya tim, kemudian ke desktop, kemudian command from kemudian kita ke ping dulu, ping 209.165 masih sama dengan yang tadi,
201.10 ping. Nah, oke, kita pastikan jalan. Nah, ketika kita amati ini, ping ini masih jalan ke eksternal webnya ya. Maka kita akan gunakan ping yang lebih panjang, yaitu pingnya untuk paket yang tidak terbatas, ping mint ya, mint. Ini ping akan memberikan paket secara terus menerus ke web server. Oke. Di selanjutnya kita disuruh untuk ke switch 3 pada Godam Healthcare ini, switch 3. Kemudian kita disuruh ke CLI. Switch 3 ini berarti antara tim dan ke switch 1 S3 ya, S3, S2, S1 ya. Oke. Nah, kita enable seperti tadi. Kemudian kita akan konfigurasi terminal. Nah, kemudian interface gigabit Ethernet port 2, kemudian shutdown. Nah, kita matikan, kemudian kita amati apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di sini di tim, PC-nya tim. Kita amati apa yang terjadi. Nah, maka terjadi timeout ya, akan terjadi timeout ya. Kemudian kita lihat, amati secara terus menerus apakah akan terjadi reply lagi atau tidak, apakah timeout selamanya. Kita tunggu beberapa saat untuk melihat, karena sudah itu ya, sudah. Nah, ini sudah linknya antara tim S3 dan S1 itu sudah nggak jalan ya. Yang tadi kita interface gigabit Ethernet 2 itu antara link dari switch 3 ke S1 ya. Masih tidak jalan, masih belum jalan. Nah, dan sekarang jalan lagi, ternyata jalan lagi ya, jalan lagi. Dan artinya ya, ketika kita men-shutdown ini, link antara S3 dan S1, artinya di S3 itu adalah port dari gigabit Ethernet 2 ya, port 2 gigabitnya, link antara S3 S1 itu kita matikan, dia akan terjadi dulu kegagalan jaringan. Jadi tidak secara otomatis dia langsung S2. Makanya ada jeda dulu, timeout ya, sekitar beberapa paket lah. Nah, ini ada timeout dulu, ada timeout baru jalan lagi. Kemudian dia baru mencari mencari link yang lain ya. Kalau tadi redundansi di switch itu tidak ada jeda ya, tidak ada jeda antara koneksinya, tidak ada jeda. Kalau sekarang ya redundansinya ada jeda, tetapi itu tidak menjadi masalah, karena akan secara otomatis akan mencari link yang lain. Artinya seperti inilah kalau diibaratkan banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi redundansi, baik itu redundansi switch atau redundansi router ya, dengan cara dilingkan seperti ini, dia akan banyak jalan menuju tujuan, atau istilahnya banyak jalan menuju Roma, akan mencari sendiri jalan menuju yang lain ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin penjelasannya agak belepotan dan banyak salahnya, banyak kurangnya ya, masih dalam tahap belajar
masih dalam tahap belajar. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang lain yang lebih masuk akal ya. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.